Halo semuanya, teman-teman, selamat lagi dengan K22 Kosmetika 671. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek terakhir, tugas terakhir ini. Data set yang saya gunakan merupakan data set kesehatan yang berisi melakukan deskriptors hasil ekstraksi pemenuhan RDKIT. Data set ini digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan tujuan membedakan kelas berdasarkan kelas karakteristik molekul. Dalam proyek ini saya menggunakan metode decision tree sebagai algoritma klasifikasi. Proses pengolahan data dilakukan menggunakan dasar aplikasinya meliputi tahapan import pertama, seleksi atribut, penentuan label, dan evaluasi performa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan pengolahan data dan hasil yang diperoleh lebih detail. Sebelum tahapan saya akan menjelaskan penjelasan data set saya adalah data set ini berisi data kesehatan berupa molekul hasil ekstraksi RDKIT. Setiap baris mempresentasikan satu molekul obat. Setiap kolom menggambarkan sifat kimia dan struktur molekul. Dataset terdiri dari atribut numerik dan satu label target. Dataset tidak memiliki misi value yang signifikan. Atribut teks berupa smile tidak digunakan karena tidak sesuai untuk algoritma decision tree. Yang kedua itu penjelasan variabel yang ada variabel yang smile data teks atau polinomial. Yang kedua parallel itu ada numerik atau real unicorn. Tiga itu adalah teks itu numerik atau jiong itu numerik dan atribut decision tree itu numerik juga. Yang terakhir adalah number itu nominal atau nol dan kelas 1. Untuk itu penjelasan variabel target pada dataset ini adalah label yang berupa binomial dan memiliki data kelas. Itu adalah kelas 0 atau kelas positif, kelas negatif. Kelas 1 itu kelas positif. Yang dapat adalah metode ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah decision tree merupakan klasifikasi yang bekerja dengan membentuk struktur pohon kekuasaan berdasarkan atribut-atribut yang memiliki tingkat informasi tinggi dalam membedakan kedua kelas data. Itu ada alasan menggunakan metode alasan menggunakan metode decision tree antara lain itu pertama mampu
menangani data numerik dan target untuk suatu interpretasi dan interpretasi. Yang ketiga itu cocok digunakan untuk klasifikasi untuk lokasi atau fenomena. Keempat itu hasil bukan dapat disesuaikan dalam bentuk program kekuasaan. Tujuan penggunaan metode ini adalah metode ini adalah untuk mengetahui kemampuan metode dalam mengklasifikasi data berdasarkan molekul deskriptor serta mengevaluasi performanya menggunakan matrik evaluasi. Selanjutnya, saya akan melakukan tahap ini. Kalau saya sudah membuat dataset saya di repository UCI, setelah di-download itu formatnya tuh CSV, jadi kita mencari with CSV. Sebelah sini itu ada input configuration. Untuk CSV ini tadinya digunakan untuk mengimport dataset ke dalam report miner dari file CSV. Ini kita cari data yang CSV ini. Nah, berikutnya ada label, ada smiles, ada atribut-atribut yang lain. Ini di sini label nanti menjadi fenomena. Untuk yang smiles dibiarkan menjadi fenomena karena nanti akan dihapus. Ini sebenarnya terus ada yang dibutuhkan up juga disebut desain. Oke, langsung menghapus semua atributnya itu menggunakan select atribut. Select atribut ini digunakan untuk memilih atribut yang relevan. Pada tab ini atribut sebenarnya kan dihapus ya karena berbentuk teks dan tidak dapat diperoleh oleh algoritma decision tree. Atribut numerik ternyata tetap berada. Ini untuk type-nya dipilih exclude dan atribut value pilih kasih besar terus select atribut. Kita cari atribut yang semua happiness lalu dijalan. Nah, di sini sebenarnya sudah hilang. Lalu kita fokus pada label. Fokus pada label itu kita harus menggunakan set role. Kenapa set role? Ini digunakan untuk menetapkan peran atribut yang menjadikan atribut label sebagai target label dalam proses klasifikasi. Ini target role itu label. Untuk atributnya kita cari
Nah, lalu apply, setelah itu bicara. Nah, sini label sudah ke blok warna biru atau hijau. Kalau selanjutnya kita ke metode yang saya pakai, yaitu adalah decision tree. Decision tree ini merupakan proses pembentukan model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Ini sini konfigurasinya bertambah 0,25. Kalau untuk ini masih sama. Sini adalah hasil decision tree-nya. Ini menuju ke apply model. Apply model digunakan untuk menerapkan model decision tree yang telah dibangun ke data sehingga diperoleh hasil prediksi. Setelah kita pilih format ini. Nah, di sini ini terus ini semuanya ini untuk parameternya itu yang di checklist adalah akurasi, AUC, tracing, dan mau coba bicara. Untuk di sini untuk yang poin itu adalah visualisasi data. Visualisasi data. Visualisasi data pada penelitian ini dibentuk melalui struktur kepuasan. Ini struktur pohon kepuasan decision tree yang dihasilkan. Yang kedua adalah confusion matrix. Yang ketiga adalah kurva RBC. Visualisasi tersebut membantu dalam memahami proses pengambilan kepuasan model serta kemampuan model dalam membedakan kelas. Untuk yang ini, yang hasil AUC dan akurasi, berdasarkan hasil akurasi menggunakan operator performance klasifikasi diperoleh hasil sebagai berikut. Dengan akurasi ini di sini ada 83,3% menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi data dengan tingkat ketepatan sebesar 83,33%. Untuk yang AUC ini hasilnya adalah 0,872 positif. Nilai AUC menunjukkan bahwa
Model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan kelas positif dan negatif. Selanjutnya itu hmm, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.